Harga beras di Pasar Badak Pandeglang makin melonjak hingga mencapai Rp17.000 per kilogram. Selain harganya yang naik, para pedagang juga mulai kesulitan memperoleh pasokan beras. Harga beras premium saat ini mencapai Rp17.000 per kilogram. Sedangkan beras medium di kisaran Rp15.000 sampai Rp16.000 per kilogram. Manusia manakala tidak mau rukun, niscaya akan sengsara semua. Kelak kemudian hari akan ada sebuah cerita pendok emas terima dilambangi segegem beras lah. Karena sekarang kasus nyatanya di wilayah Pulau Jawa dan Indonesia pada umumnya sekarang beras itu sudah mencapai 17.000 atau minimal 16.000 per kilogram, sehingga kita patut sangat-sangat waspada, patut kita menyusun dan mengurai diri kita bagaimana manakala nanti terjadi kelangkaan pangan. Sekali lagi, wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tabe-tabe salam mulia. Saya tidak akan pernah lepas dengan salam saya dalam pertemuan dan saya, karena ini adalah bagian yang sangat penting. Yang saya maksud sangat penting, semestinya seluruh bangsa yang hidup di Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke memahami persis atas hajat-hajatnya leluhur Nusantara. Nah, hajat-hajatnya leluhur Nusantara itu siapa saja? Ya, diantaranya Bung Karno itu hajat leluhur. Lalu diantaranya ke sana lagi Panembahan Senopati, lalu Sultan Hadiwijaya, lalu lagi zaman Majapahit, Hayam Wuruk, lalu lagi zaman Singosari yaitu Ken Arok, lalu lagi sebelumnya zaman Sri Haji Joyoboyo, lalu lagi sebelumnya Raja Sanjaya, dan sebagainya. Inilah yang saya katakan hajat-hajat leluhur Nusantara yang semestinya patut seluruh anak bangsa Nusantara atau putra-putri Praja Nusantara ini memahami atas hajatnya. Gagalnya hajat leluhur Nusantara adalah gagalnya kita dalam hidup. Ini menurut keyakinan saya. Tentunya saya boleh yakin baik secara pribadi yang tidak harus diikuti keyakinan itu oleh yang lain ya. Sekali lagi, gagalnya hajat leluhur Nusantara adalah kegagalan hidup kita semua. Saya akan merana bahwa mau tidak mau ada dongengan dari luhur ing besok tembe swantara klamon wis pinesti tekan janji. Sekali lagi, ing besok tembe kelak kemudian hari, kalau bahasa Indonesianya, kalau Nusantara sudah sampai janjinya. Janji apa? Janji kembalinya tatanan dunia yang baru ya. Tatanan dunia yang baru tentu tidak mungkin akan menginjak dengan tatanan dunia yang lama, walaupun tidak membuang, tapi tatanan dunia yang lama tentu terkesampingkan atau diambil inti-intinya saja lah. Saya akan menguraikan bahwa kelak kemudian hari akan ada sebuah cerita pendok emas terima dilambangi segegem beras lah. Karena sekarang kasus nyatanya di wilayah Pulau Jawa dan Indonesia pada umumnya sekarang beras itu sudah mencapai 17.000 atau minimal 16.000 per kilogram, sehingga kita patut sangat-sangat waspada, patut kita menyusun dan mengurai diri kita bagaimana manakala nanti terjadi kelangkaan pangan. Sekali lagi, bagaimana cara menghadapi kelangkaan pangan lah. Saya akan menyampaikan bahwasanya ketika nanti ada istilah pendok emas itu ya pendok dalam keris itu yang melingkar di dalam leher keris itu terbuat dari emas, namun terima dilambangi segegem beras karena saking langkane pangan ya. Sekali lagi, saking langkane pangan lah. Untuk itu seyogianya kembali lagi masing-masing, kalau sekarang kan bangsa ini bangsa yang bersatu namun tidak rukun. Sekali lagi, bangsa yang bersatu namun tidak rukun. Karena saya mengatakan demikian, sudah nyata-nyata adanya itu
kebanyakan bukan rahasia lagi, senang melihat tetangga itu susah dan susah melihat tetangga itu senang. Sekali lagi, susah melihat tetangga senang atau saudara itu senang, dan lalu senang melihat saudara atau tetangga itu susah. Lah, yang saya maksud minimal secara pribadi masing-masing ya, secara pribadi masing-masing ya mempersiapkan sehingga untuk mengantisipasi tindakan-tindakan kriminalitas atau tindakan kejahatan manakala terjadi kelangkaan pangan. Lalu bagaimana Indonesia ke depan? Sekali lagi, bagaimana Indonesia ke depan? Saya meyakini karena sekarang kasus nyatanya musim rendeng, kalau istilah Jawa musim rendeng itu ya musim hujan yang semestinya untuk tanam, dan saya telah memberikan odo-odo bahwasanya musim tanam gagal tanam yang kemarin itu, yang tentunya nanti akan kelihatannya nanti akan banyak yang namanya tanaman padi itu puso itu udah hamil atau meteng lah kalau istilah Jawa, hendak merosot namun kekurangan air ya. Jadi padi puso itu adalah padi yang kekurangan air sehingga tidak bisa mengeluarkan kandungannya, dalam arti tidak bisa panen lah intinya. Nanti itu banyak padi yang gabuk, kemungkinan yang demikian ya. Lalu saya menyampaikan bahwa kalau mau secara seksama semestinya sekarang diselenggarakannya lumbung pangan di masing-masing RT, di masing-masing RW ya. Jangan melihat kejelekan orang lain, namun melihatlah pre-kemanusiaan, di mana manusia manakala tidak mau rukun, sekali lagi, manusia manakala tidak mau rukun, niscaya akan sengsara semua. Manusia kalau nggak mau rukun, itu sengsara semua lah. Semestinya kita sekarang guyub rukun, bersatu dan guyub rukun membangun cadangan pangan atau lumbung pangan di masing-masing RT, di masing-masing RW, di masing-masing desa, dan lalu nanti terfungsikan untuk saling bahu-membahu, saling tolong, terutama diperuntukkan untuk anak-anak yang masih usia dini ya. Anak-anak usia dini semestinya kita persiapkan pangannya, karena anak adalah tanggung jawab daripada orang tua. Sekali lagi, anak adalah tanggung jawab bagi orang tua. Orang tua yang termaksud adalah secara keseluruhan, secara global bangsa ini yang sudah dewasa semestinya memikirkan kelangsungan hidup anak-anak sebagai generasi yang kita damba-dambakan. Yang kita damba-dambakan nantinya mereka, anak-anak kita atau putra-putri Praja Nusantara ini menjadi anak yang soleh ya, menjadi anak yang soleh yang bisa junjung dhuwur mendem jero asmane tiang sepuh, junjung dhuwur mendem jero asmaning poro leluhur lah. Intinya saya dalam konten ini menyatakan bahwasanya kita waspada akan kelangkaan pangan ya. Kelangkaan pangan ini kan berarti bukan tidak ada pangan ya, namun masih ada, dan kita semestinya mempersiapkan lumbung pangan di setiap RT, RW, dan lalu kalau kita itu enggan memikirkan yang lain, setidaknya kita membangun lumbung pangan tersendiri. Karena yang saya tahu sekarang itu dapatnya itu wah tapi tidak ada wohnya. Yang saya maksud dapatnya itu wah tidak ada woh, umpamanya rumah itu susun 3, umpamanya rumah itu megah mewah lah. Secara ketahanan pangan masing-masing rumah sekarang, secara ketahanan pangan, sekali lagi secara ketahanan pangan, rumah real estate. Namun kalau zaman dulu rumah itu bambu, namun di dalamnya itu ada padi 5 kandi umpamanya atau 5 karung. Dengan rumah real estate sekarang yang kasus nyatanya tidak ada lumbung pangannya, niscaya pada saatnya nanti akan lebih berpihak atau akan lebih bermanfaat rumah yang sakanya bambu atau biliknya itu bambu, namun stok pangannya itu ada. Lah ini kebiasaan leluhur kita, ajaran kesederhanaan sudah tidak ada sama sekali, sehingga manusia itu hanya gebyah-uyah. Gebyah-uyah itu yang saya maksud adalah berlomba megah mewah, dan nantinya niscaya tidak ada wohnya atau tidak ada buahnya sama sekali dalam kehidupan yang nyata. Artinya niscaya kaum yang demikian itu adalah kaum yang hanya ngabdul butun kalau istilah kiai, mikir ke wudele dewek. Untuk itu saya memberikan warning bahwasanya beras sekarang sekilo sudah mencapai rata-rata itu 17.000, 16.000, 17.000, bahkan sudah ada yang mencapai 18.000. Niscaya
kelangkaan pangan di Indonesia akan terjadi. Saya rasa demikian. Terima kasih.